Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana berkat rahmat dan nikmatnya pada malam Ahad kali ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah istiqamah dalam membaca Rabbit Tawasul dan talabul ilmi yang mudah-mudahan keistiqomahan kita bisa menjaga kita menjadi hamba yang berakhir dengan hal yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada kita semua selaku umat dan pengikutnya hingga akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini melanjutkan masih berhubungan pelajaran kita ya, penjelasan kita tentang adab dan cara makan ya. Ini ternyata perihal makan yang kita lakukan sehari-hari yang kita anggap perkara sepele, perkara yang urusannya dengan nafsu, ternyata kalau mau dibahas masalah adabnya, cara katanya yang benar, itu bisa memakan berkali-kali ya pelajarannya. Ini berarti kebayang nggak dari semua adab, semua tata cara, semua sunnah yang kita sudah bahas ataupun yang akan kita bahas, berarti puluhan tahun ini perkara sunnah yang gampang aja udah banyak kita lewati. Umur kita puluh-puluh tahun udah kita buang-buang dengan percuma. Auzubillah min dzalik. Makanya dengan niatan hadir ke majelis taklim manapun tujuannya mencari ilmu agar ilmu tersebut bisa mengkoreksi kesalahan kita, mengkoreksi dosa kita, mengkoreksi aib kita. Apa kata Sayyid Umar bin Khattab? Orang yang tujuannya dari rumah ingin menghadiri majelis ilmu, tapi majelis ilmu kalau punya ilmu buat mengkoreksi diri sendiri. Biarpun ketika dia pergi dari rumah dosanya segede gunung, tapi ketika dia pulang dosanya hancur lebur. Itu belum dia amalkan, baru niatnya. Makanya setiap kali, berarti jangan nyampe kita rugi ya, setiap kali kita malam Ahad dari rumah tujuan ke ini majelis, benarkan dulu niat kita, kuatkan niat kita. Saya mau mencari ilmu, bukan mau mengkoreksi orang lain, bukan mau menyalahkan si fulan, tapi untuk membenahi diri saya dan keluarga saya. Nah ini paling tidak masalah membenahi dan koreksi ini kita mulai dengan perkara yang paling gampang dulu, yang paling sering kita mulai, yaitu adalah adab dan tata cara makan. Nah di dalam adab dan tata cara makan yang kemarin belum sempat saya jelaskan, yaitu adalah bahwa Nabi melarang beberapa keadaan dalam makan. Yang pertama adalah Nabi melarang orang makan dalam keadaan apa? Pengkurap apa ya? Pengkurap. Jadi makan di atas perut ya. Bahasa Indonesia pengkurap apa? Ya, kalau bahasa Sundanya nangkuban, ya bahasa Indonesia pengkurap. Ada tahu bahasa Indonesia yang benar kan? Pengkurap udah bahasa yang benar bukan? Benar. Nah, ya berarti Nabi melarang makan dalam keadaan mengkurap ya. Berarti kadang-kadang orang lagi nonton TV atau lagi malas, lagi selonjoran, dia tengkurap, dia makan. Nah itu berarti dalam keadaan seperti itu makruh hukumnya karena dilarang. Bahkan bukan hanya makan, tidur dalam keadaan tersebut itu pun hukumnya makruh. Karena tidur tengkurap itu salah satu pekerjaan setan. Setan kalau tidur tengkurap. Jadi kalau ada orang tidurnya tengkurap, pertama itu pekerjaan setan, dan itu termasuk dari puluhan perkara yang menyebabkan fakir, tidur tengkurap. Hati-hati yang punya kebiasaan tidur tengkurap, dirubah ya. Nanti mungkin ada waktunya kita bahas juga masalah adab dan tata caranya tidur. Dan yang dilarang juga apa? Makan dalam keadaan bersandar. Nah, jadi kalau kita makan jangan bersandar ke tembok atau apapun, ya. Maju ke depan. Kemarin udah saya jelaskan bahwa ketika makan mengangkat kaki kanan, ya, menduduki kaki kiri, posisi badan agak bungkuk, mutawadian, jadi agak bungkuk ke depan. Itu posisi yang benar. Jadi kalau kita bersandar, biarpun kaki kanan diangkat, maka posisi perut kita nggak keganjal sama paha, akhirnya nggak ada manfaatnya. Ya.
Oleh karena itu jangan makan dalam keadaan bersandar sama apapun ya, tapi justru mendoyong agak ke depan badannya. Terusnya lagi kemarin udah saya bahas ini ya, salah satunya itu jangan makan pakai tangan kiri ya, itu juga termasuk pekerjaannya setan ya. Hati-hati makan minum jangan pakai tangan kiri. Ini kita banyak nggak sadar nih, khususnya masalah minum kopi. Saya ingetin lagi, khususnya ketika lagi ngerokok, hati-hati. Tangan kanan megang rokok, kiri megang kopi, hati-hati. Ingat, rokok nggak ada sunah-sunahnya. Kalau perlu rokok pakai kaki nggak apa-apa, yang penting minum pakai tangan kanan ya. Dan saya ingat, saya ulangi lagi nggak apa-apa ya, dan dilarang juga sama Nabi ya, meniup. Hati-hati ya, saya ulangin lagi, meniup makanan baik minuman yang masih panas jangan ditiup, hati-hati. Itu menyebabkan keberkahan. Nabi melarang hal tersebut, baik makanan ataupun minuman. Dan juga Nabi melarang bernafas di dalam minuman. Gelas misalkan kita lagi minum, kita bernafas, nah itu dilarang sama Nabi. Makanya Nabi mengajarkan gimana caranya minum. Minum dengan cara 3 tegukan, bukan 3 tegukan, 3 kali ya. Dipraktekin deh ya, mumpung saya haus. Ini yang diajarkan sama Nabi. Pertama kita baca bismillah, minum suruh sekali ya. Habis minum ngapain? Alhamdulillah, baca lagi bismillah. Yang 2, terus yang ketiga pun begitu. Jadi 3 kali minum, baca bismillah, minum alhamdulillah. Keduanya baca bismillah, minum, habisnya alhamdulillah. Ketiga kalinya pun sama, baca bismillah, teguh baca alhamdulillah. Itu tata cara yang sunnah. Dan plus keutamaan dari cara tersebut apaan? Selama air yang kita minum masih ada dalam tubuh kita, maka tubuh ini akan sulit untuk dibawa bermaksiat. Hati-hati kan? Ini cara-cara yang seperti ini tuh cara-cara sepele. Kalau misalkan kita masih gampang buat maksiat, gimana caranya peragain ini? Ini ada hadisnya, ada penjelasannya. Minum 3 kali ya, jangan bernafas di gelas. Dan setiap sebelum minum baca basmalah, setelah minum alhamdulillah. Gak usah panjang-panjang, cukup bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Selama air tersebut masih berada dalam tubuh ini, maka tubuh ini sulit untuk diajak bermaksiat. Udah gak ada keinginan buat bermaksiat. Hati-hati tuh, praktekin.